Halo, balik lagi dengan saya Andrew Irfan di channel Andrew Irfan 98. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pengecatan. Dimulai dari apa saja sih awalnya, dimulai dari awal bagaimana, terus nanti sampai pernis dan sebagainya. Yang paling pertama banget adalah kita mau melunturkan cat ini atau kita hanya menghamplas agar permukaannya tidak licin. Nah, itu ada dua opsi. Kalau kita hanya ingin mengamplas, berarti kita mengamplas menggunakan amplas 600. Itu diamplaskan agar membuat apa ya? Biasa kan kalau cat-cat standar itu ada pernisnya. Nah, si pernisnya itu susah menempel karena mengkilat kan dia. Nah, kita hamplas aja 800 atau 1000 agar permukaannya tidak begitu mengkilat, agak sedikit kasar. Kalau kalian ingin merontokkan catnya, bisa menggunakan pen remover. Nih, seperti ini pen remover. Ini diolesi saja oleh kuas. Terus kalian bisa pakai sikat kawat untuk dibersihinnya. Lakukan hingga bodinya berwarna hitam. Biasanya bodi motor, kalau bodi motor itu warnanya hitam. Kalau bodi mobil ya kelihatan besinya biasanya. Sesudah beres itu semua, kita cek ada permukaannya mulus atau ada cekungan atau ada baret yang dalam jorok seperti itu. Kalau ada baret, kalian bisa menambahnya menggunakan dempul. Nah, saya bisa menggunakan dempul, ya aku rekomendasiin sih yang biasa aja, sanpolak, karena cukup sih ini juga cukup. Nah, jadi nanti itu permukaan yang kosong yang jeleknya itu didempul oleh ini. Nah, sesudah kalian melakukan dempul, biasanya permukaan itu tidak rata kan, kalian bisa amplas dengan menggunakan amplas. Kalau dempulnya nggak rata banget, bisa pakai 400 atau 200 yang kasar banget. Tapi kalau permukaannya pas kalian ngedempulnya lumayan bagus, kalian bisa pakai 800 atau 1000. Itu menghaluskan aja sampai tidak terlihat lah bahwa ini ada dempulan. Jadi pas kalian gosok seperti ini tidak ada benjolan-benjolan atau gap seperti itulah. Seperti ini nih, kasar kan, didempul, salah saya ini ngedempul. Nah, sesudah itu jika kalian bodinya di remover semua kan warnanya akan menjadi hitam. Nah, kalau udah hitam gitu, kalian bisa menggunakan PP Primer namanya. PP Primer warnanya seperti thinner, dan dia bening. Kalau bodi motor kan bahannya seperti plastik. Nah, plastik itu harus dilapisi oleh ini juga. Ini yang pertama, dia harus melapisi oleh ini. PP Primer namanya. Murah, harganya 20-an. Segini 20. Nah, kalian oleskan ini. Jika hanya sedikit ya kalian totolin sedikit aja, tapi kalau semua ini kalian bisa kuas semua. Kuas, tunggu beberapa menit, 5 menitan. Tunggu 5 menit, kalian bisa naik ke epoksi. Nah, epoksi ini terdapat dua. Dia ada catnya, cat epoksi dan hardener. Nah, sebelum kita lanjut, kita mengenalkan thinner dulu. Ini thinner ND. ND itu biasa kalau aku pakai buat nyuci misalkan spray gun. Habis dari epoksi naik ke cat, biar nggak terkontaminasi kita cuci pakai thinner ND. Nah, terus di sini ada thinner HG. HG itu high gloss. Nah, kalau ini thinner campuran dengan epoksi atau cat biasa seperti itu. Nah, yang terakhir ada thinner PU. Kalau thinner PU ini campurannya dengan pernis.
Jadi kalau pernis pakai thinnernya yang ini. Oke, kita lanjut yang ini, epoksi. Untuk perbandingan epoksi, aku biasa menggunakan 1:1,5. Jadi ini misalkan ini 1 liter, thinnernya 1,5 liter. Nah, kalau untuk ininya, ini itu 200 gram ya, 200 mili untuk 1 liter. Jadi kalau ini semua untuk 1 liter, berarti dibagi aja, kalian bagi segimana. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau si hardenernya terlalu banyak, dia akan cepat mengering dan bisa jadi retak juga atau kurang maksimal. Kalau hardenernya terlalu sedikit, dia bisa lama keringnya, bisa sampai seharian atau kurang. Nah, 1 cup aqua ditambah 1,5 cup thinner, 1,5 cup aqua thinner, baru ini 1 sendok sebelah, seperti itu. Semuanya dicampurkan ya. Yang kalian perlu campurkan terlebih dahulu adalah ini, kedua ini, thinner dengan cat. Kalian campur dulu, dikocok sampai merata. Sesudah tercampur, kalian baru campur hardener. Dan ini buat kalian yang belum tahu ya, thinner jika dicampur dengan hardener, dia waktu penggunaannya hanya 8 jam, 6-8 jam. Selebihnya itu tidak akan maksimal lagi, atau catnya akan jadi jelek, seperti itu. Jadi usahakan ini jangan melebihi dari 6 atau 8 jam, seperti itu, karena dia ada hardenernya. Nah, kalian semprotkan saja ke ini. Nah, bentar, saya kasih tahu caranya. Nah, jadi di depan saya ini sudah ada spray gun. Spray gun ya biasa orang-orang bilang kalau ini spray gun buat cat pagar gitu. Karena buat cat body biasanya yang mahal-mahal. Nah, kalau saya pakai cat pagar aja nggak apa-apa. Nah, yang pertama kalian dari kompresor itu harus mempunyai ini, karena ini penyaring air ya. Jadi di dalam selang kompresor itu suka ada air. Dia kalau naik ke sini nanti hasil catnya dia akan berbintik-bintik. Nah, kalau pakai ini dia meminimalisir lah agar tidak ada angin, tidak ada air. Nah, yang kedua di sini ada tekanan angin, kekencangan angin dia di setel lewat sini. Makin dalam, makin kecil, makin luar, makin besar anginnya. Nah, kalau ini untuk dalam pengecatannya, kalian mau segimana nanti. Kalau pencet sedikit biasanya menyebarnya cuma segini, atau pokoknya anginnya sedikit. Kulit jeruk biasa yang kecil-kecil disetting dari sini. Nah, kalau yang lebih mundur dia bisa lebih besar, yang lebih berkabut lah pokoknya, si catnya lebih berkabut. Nah, kalau yang atas dia untuk penyebaran cat. Misalkan ini semakin dalam gitu, kalau semakin dalam dia menyebarnya hanya gini. Kalau dia makin mundur, menyebarnya bisa gini. Nah, jadi penyebaran catnya itu segimana kalian atur lewat sini, lewat sini. Nah, lalu di sini ada nozzle-nya. Nozzle-nya bisa kalian lihat, ini garisnya lurus ya. Ini tuh bisa diputar gini dan bisa diputar seperti ini. Fungsinya biar apa? Kalau ketika kalian mengecat seperti gini, dia penyebarannya itu seperti ini. Jadi nyebarnya gini, kipasnya menyebar catnya seperti kipas gini. Nah, kalau kalian putar sebelah sini, dia menyebarnya seperti ini. Karena kita menginginkan mengecat seperti ini, maka kita menggunakan yang miring. Jadi biar menyebarnya seperti kipas lah. Nah, seperti itu. Terus untuk ini tabungnya, tabung ini kalau kalian udah mencampurkan ini dengan thinner dengan hardener, baru dimasukkan ke sini. Udah dikocok, masukkan ke sini. Nah, tutup ya. Nah, ini juga bisa misalkan kalian ngecat untuk ke bawah. Nah, diginikan.
Ngecat lupa bisa gini. Nah, itu seperti itu ya. Itu. Jadi kalian ngecat seperti ini. Tuh. Nah, sudah beres dengan epoksi. Epoksi kalian cat merata dan kalian tunggu kering sekitar berapa jam lah, 2 jam. 2 jam kalian jemur di sinar matahari, tipis aja, nggak usah tebel-tebel catnya. Yang penting ketutup semua bodi aslinya, warna bodi aslinya, hitamnya itu ketutup semua atau dempulnya itu ketutup. Nah, kalau kalian udah menunggu selama 2 jam, kalian rasain ininya, apakah ada yang bergelinjal atau pori-pori. Kalau ada pori-pori kecil kalian bisa amplas, tapi kalau ada bergelinjal juga kalian bisa amplas. Sebenarnya ini juga harus diamplas ketika kita udah epoksi ini, amplas 1000 lah, halus aja, nggak usah kasar-kasar. Nah, kalau ada yang bergelinjal, kita amplas menggunakan 800 agar si gerinjalnya itu hilang. Kalau pori-pori, ya amplasnya agak dalam sih kalau pori-pori. Gitu aja, semua sudah diamplas dan halus, nggak ada pori-pori atau gerinjal bekas binatang nempel atau apapun itu. Baru kita naik ke cat ya. Oh ya, untuk segini harganya 70.000. Beda merek, beda harga. Ini 70.000. Dan kita naik ke cat. Cat ini aku menggunakan warna abu monyet. Nah, kalau untuk cat perbandingan dengan thinnernya itu 1:1, lebih sedikit. Jadi karena cat udah inilah agak encer dikit, jadi perbandingannya 1:1. Nah, untuk menaik ke cat ini, warna epoksinya abu-abu, naik ke cat jadi abu-abu ini nggak usah mencuci full ya, jadi hanya cukup cuci spray aja, cuci lagi pakai thinner, spray lagi, udah baru langsung cat. Tapi kalau kalian warnanya bentrok seperti ini abu-abu, nanti kita mau warna putih, nah itu harus dicuci sampai dalam, seperti itu. Nah, kita cat semprot satu layer, tunggu 15 menit, terus layer kedua, tunggu 15 menit, terus layer ketiga. Nah, sesudah layer ketiga itu kita cek lagi apakah ada serangga yang menempel atau tidak, terus apakah ada yang bergelinjal. Nah, baru kita jemur. Sesudah jemur kita cek lagi ada debu yang menempel atau apa. Nah, kita amplas menggunakan 2000. Amplasnya halus banget, amplas. Nah, biasanya kalau aku sih ngecat pakai ini, biasanya kulit jeruk untuk ini, jadi kulit jeruk. Jadi harus diamplas aja dulu sampai halus. Baru sesudah halus kita naik ke ini. Apa ya ini teh? Clear coat atau pernis, biasa disebut pernis. Nah, untuk pernis ini aku pilih yang Belcoat PU2K karena ya gampang, ini perbandingannya 1:1, jadi kalian tinggal 1:1 terus benar kan. Di sini ada petunjuk pemakaiannya. Nah, di sini juga batas waktunya sama ya seperti ini. Epoksi dia hanya 6 jam. Jadi kalau udah dicampurin mereka berdua, ketahanannya cuma 6 jam. Setelah 6 jam dia tidak akan maksimal. Nah, di sini dituliskan juga aplikasinya untuk 2 atau 3 lapis. Jadi kalian di sini tuh ada tulisannya. Spray kekentalan semprot 10-12 detik. Polishing time 8 jam. Nah, jadi gini ya.
Nah, di sini juga dituliskan ketika mereka keduanya sudah dicampurkan, dia akan bertahan selama 6 jam, selebihnya tidak akan bagus. Terus dituliskan juga ketika kalian mengecat, nah, ngecat 1 lapis, untuk naik ke lapis selanjutnya diperlukan waktu 5 menit. Nah, jadi 5 menit, sesudah 5 menit baru cat lagi, tunggu lagi 5 menit, cat lagi. Nah, di sini juga aplikasi pelapisnya itu 2-3 lapis. Minimal 2, maksimal 3 lapis, seperti itu. Terus kering sentuh, jadi ini bisa disentuh itu setelah 30 menit. Tapi ya cari aman lah, sejam 30 menit. Terus waktu polesnya setelah 8 jam. Jadi ini boleh dipoles setelah 8 jam pengecatan, seperti itu. Dipoles, poles. Tapi kalau kalian ketika pernis terus ada binatang nempel, itu keringin dulu, terus diamplas lagi, amplas sampai halus, pernis lagi sekali. Nah, seperti itu. Untuk teori mungkin kalian sudah paham ya, harusnya sudah paham. Nanti kita adakan praktek setelah saya melunturkan cat ini, karena saya harus beli dulu ini. Habis ya ini, segini 70.000. Untuk harganya segini 70.000. Ini pen remover 70.000. Thinner ND 1 liternya 19.000, 20.000 gitu, atau 16, kurang tahu. Nah, kalau ini 20 atau 22. Nah, untuk thinner PU berapa ya? 29 gitu. 29 30-an. 28 29 30. Terus untuk cat seperapat ini berapa ya? 30.000 gitu. Seperapat 30.000. Kalau cat yang biasa misalkan putih itu 80.000 seliternya. Tapi kalau ini kan dicampur sama dianya, harganya bisa jadi lebih mahal gitu. Terus untuk dempul ini harganya 20 gitu. 20 15. Pokoknya nggak mahal, nggak lebih dari 30, nggak lebih. Terus untuk epoxy 70, tadi sudah dibahas. PP primer 20, 22, seperti itu. Amplas 2000-an, ada yang 1000 juga, seperti itu. Udah. Sisanya ini spray gun sama kompresor, dan ini menggunakan water penghilang air. Ya, seperti itu. Mungkin untuk proses pengecatannya agar kalian lebih mengerti di part selanjutnya. Sebenarnya saya juga nggak jago, tapi saya pernah ngecat sekali. Yang penting tahulah harus gimananya. Nanti sambil di videoin juga. Ini untuk pengenalan nama-namanya aja gitu. Ya, sekian, terima kasih. Bila ada salah-salah kata mohon diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.